Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Sexy Slam dan Tekken volume 10 part 20. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan memperlihatkan semua orang yang menari di telapak tangan Yuki Kagurazaka. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Rimuru berhasil membuat Yuki sekarat, Rimuru saat itu membalik bilah mata pedangnya untuk membuat Yuki tak sadarkan diri. Dengan begitu, Rimuru dapat melepaskan dominasi Mariabel terhadap Yuki Kagurazaka. Namun ketika Rimuru mulai mengayunkan pedangnya, Kagami tiba-tiba datang dan meminta belas kasihan kepada Raja Iblis Rimuru. Bahkan tak hanya Kagami saja, semua anggota eksplorasi juga meminta agar Rimuru sama tak membunuh Yuki sama. Mereka sepertinya mengira bahwa Rimuru akan membunuh Yuki. Melihat mereka yang sangat mengkhawatirkan Yuki, Rimuru kemudian memperlihatkan kepada mereka bahwa bilah mata pedangnya sudah terbalik. Dengan kata lain, Rimuru tak berniat membunuh Yuki, akan tetapi Rimuru berniat untuk menghapus pengaruh Mariabel pada diri Yuki Kagurazaka. Namun ketika Rimuru menjelaskan itu, Rapel tiba-tiba mengkonfirmasi bahwa individu Yuki Kagurazaka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dominasi Mariabel tampaknya telah menghilang. Dan pada saat itulah, Yuki mulai bergumam dan menunjukkan ekspresi sedihnya. Kalian? Dan tentunya, Rimuru dan Kagami yang melihat itu pun sangat terkejut. Karena Yuki telah kembali normal, musuh yang tersisa hanyalah Mariabel dan Chaos Dragon. Di satu sisi, Yuki kemudian meminta maaf karena telah merepotkan semuanya. Rimuru menjawab, "Aku senang kau baik-baik saja." Setelah itu, Kagami kemudian menyembuhkan luka-luka yang diterima Yuki. Sementara itu di sisi lain, Gupta saat ini masih bertarung dengan kesatria suci yang bernama Lamar. Dengan Gupta yang telah sepenuhnya melepaskan potensinya dengan kekuatan Rangga, Lamar seharusnya bukanlah tandingannya. Alasan mengapa Gupta tak kunjung mengalahkannya adalah karena lawannya dalam pengaruh untuk membalaskan dendam Glinda yang telah dibunuh Raja Iblis Rimuru. Dan karena itulah sifat baik hati Gupta mencegahnya untuk membunuhnya. Mengetahui kesulitan Gupta tersebut, Rimuru kemudian mulai turun tangan di pertarungan Gupta. Dengan bantuan Raphael, Rimuru kemudian melenyapkan dominasi Mariabel terhadap kesatria suci yang bernama Lamar tersebut. Setelah dia kembali sadar, Rimuru kemudian mengatakan bahwa Glinda saat ini baik-baik saja. Dengan demikian, Lamar pun mulai lega. Setelah urusan di sini selesai, Yuki kemudian menghampiri Rimuru dan mengatakan bahwa ia ingin mengejar Mariabel. Mendengar itu, Rimuru pun bertanya kepada Yuki, "Apakah kau dapat mengalahkan Mariabel?" Yuki menjawab bahwa ia seharusnya dapat mengalahkan Mariabel jika aku cukup berhati-hati. Karena dia telah memanipulasiku, harga diriku tak akan kembali sebelum aku menghabisinya. Melihat kepercayaan diri Yuki tersebut, Rimuru kemudian menyerahkan Mariabel kepada Yuki dan Kagami. Setelah itu, Rimuru kemudian meminta Gupta dan Sion untuk melindungi anggota eksplorasi. Dan segera setelah itu, Rimuru pun langsung pergi untuk membantu Milim. Sementara itu di sisi lain, Mariabel saat ini telah menuju ke suatu tempat. Menurut informasi yang ia dapatkan dari Yuki sebelumnya, jauh di dalam lantai ini terdapat teknologi sihir reaktor mesin dari zaman dahulu. Rencana Mariabel adalah dengan membuat perangkat tersebut overload hingga meledak untuk membunuh Raja Iblis Rimuru. Menurut Mariabel, itu akan menjadi serangan mendadak yang sangat kuat untuk menjatuhkan Raja Iblis Rimuru. Dan sampai pada akhirnya, Mariabel telah sampai di pusat lantai ini. Namun anehnya, tak ada perangkat yang disebutkan dalam laporan tersebut. Ruangan ini hanyalah kuburan kosong belaka. Dan tentunya, Mariabel yang melihat ini pun mulai kebingungan.
Aneh sekali, bagaimana mungkin tak ada sesuatu di sini? Tanya Mariabel. Di saat Mariabel tenggelam dalam kebingungan tersebut, tiba-tiba datanglah Yuki dengan berkata, tak ada yang namanya pusat reaktor mesin di reruntuhan ini. Mendengar itu, Mariabel pun langsung menatap Yuki dan berkata, Hah? Apa itu kau Yuki? Kenapa kau tak melawan Raja Iblis Rimuru? Yuki menjawab bahwa ia sudah selesai bertarung. Namun sayangnya, aku benar-benar tak bisa mengalahkan Rimuru-san. Tapi ya sudahlah, lagi pula rencanaku juga cukup berjalan dengan lancar. Yuki pun tersenyum dengan senyum menakutkan. Mendengar itu, Mariabel akhirnya menyadari jika ia telah ditipu Yuki. Mariabel pun bertanya, bagaimana caramu melepaskan dominasiku? Yuki menjawab, apa kau penasaran? Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu. Yuki kemudian menjelaskan kepada Mariabel bahwa dari awal aku telah melepaskan kendalimu dan berpura-pura berada di bawah kendalimu sepanjang waktu. Bagaimana Mariabel? Apakah aktingku sangat bagus? Yuki pun tertawa puas. Bagaimana mungkin? Ini tak mungkin. Dominasiku adalah yang terkuat yang berasal dari emosi manusia, ucap Mariabel dengan sangat kesal. Mariabel pun berusaha dengan keras untuk memahami situasinya. Yuki berkata, keinginanmu memang cukup kuat, tetapi keserakahanku lah yang lebih kuat. Ambisiku adalah menjadi raja dunia ini dan menjadikannya sebagai mainanku. Aku bahkan tak perlu menggunakan anti-skillku untuk mencegah greedy-one yang menyedihkan milikmu. Yuki pun tertawa sambil memandang rendah Mariabel. Melihat dirinya yang direndahkan, Mariabel pun sangat kesal. Sialan, orang sepertimu bukanlah tandinganku. Mariabel kemudian langsung menguras seluruh energi jiwanya untuk menyerang Yuki. Dan seketika itu juga, Mariabel langsung melepaskan pukulan mematikan ke arah Yuki. Great Flare. Ini adalah serangan destruktif yang dapat membunuh musuh dalam sekejap. Namun betapa mengejutkannya, Yuki dengan santai menerima serangan itu tanpa terluka sedikit pun. Itu karena Yuki memiliki anti-skill yang dapat menetralkan skill atau sihir lawannya. Yuki berkata, tak ada gunanya Mariabel, kau tak akan bisa menang melawanku. Dan pada saat itulah, Yuki langsung menusuk jantung Mariabel dengan tangannya. Bahkan tak hanya itu saja, Yuki juga menyerap kekuatan Mariabel. Dalam keadaannya yang sekarat ini, Mariabel akhirnya menyadari sesuatu. Sialan, mungkinkah kau mengincar kekuatanku? Bingo, ucap Yuki dengan senyum di wajahnya. Yang akhirnya, kehidupan kedua Mariabel pun berakhir di tangan Yuki Kagurazaka. Sedangkan di sisi lain, Rimuru saat ini telah tiba di tempat Milim yang sedang menahan amukan Chaos Dragon. Milim berkata, aku sudah menunggumu, Rimuru. Naga ini sebenarnya adalah temanku. Aku mencoba menyegelnya, tapi tak bisa melakukannya. Jika ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan korban jiwa. Tapi, aku juga tak bisa membunuh temanku ini. Bagaimana ini, Rimuru? Rimuru menjawab, tak apa Milim, aku punya rencana. Tak peduli seberapa besar naga itu, dia seharusnya memiliki inti core. Yang perlu kau lakukan hanyalah menggunakan seranganmu secara presisi untuk menghancurkan seluruh tubuhnya sampai menyisakan inti core yang tersisa. Itu sama seperti saat kau menyelamatkan Pobio yang dirasuki Charybdis dahulu. Namun di satu sisi, Milim takut jika ia tak sengaja menghancurkan semuanya. Mendengar kekhawatiran Milim tersebut, Rimuru pun terus mencoba meyakinkan Milim. Yang akhirnya, Milim pun mendapatkan kepercayaan dirinya. Demi teman lamanya, Milim kemudian langsung melepaskan serangannya. Drago Buster. Sebuah serangan kilat cahaya pun langsung menuju Chaos Dragon. Di saat yang sama, Rimuru pun langsung menganalisis situasi. Dan pada saat itulah, Rimuru melihat sebuah kabut hitam keserakahan dari Mariabel pada Chaos Dragon tersebut. Namun setelah beberapa saat, kabut itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Rimuru merasa jika Yuki tampaknya telah berhasil mengalahkan Mariabel. Selain itu, dengan serangan Milim yang sangat luar biasa ini, Chaos Dragon tampaknya masih belum melemah. Rimuru kemudian meminta Milim untuk meningkatkan serangannya. Milim menjawab, serangan padaku, Rimuru. Dan seketika itu juga, Milim langsung melepaskan serangannya lagi. Drago Nova.
Dan pada saat itulah, tubuh spiritual Chaos Dragon mulai hancur bersamaan dengan tubuh astralnya. Sebelum Milim menghancurkan inti core-nya, Rimuru dengan sigap langsung mengaktifkan Beelzebub untuk menyelamatkan inti core tersebut. Yang akhirnya, Rimuru pun berhasil mengambil inti core dari Chaos Dragon. Apakah ini sudah selesai, Rimuru? Tanya Milim. Rimuru menjawab bahwa ini masih belum selesai. Kita masih perlu mencoba menyelamatkan temanmu, Milim. Rimuru kemudian mengeluarkan Emulated Soul yang tampak seperti sebuah telur. Dan segera setelah itu, Rimuru kemudian memasukkan inti Chaos Dragon tersebut ke dalam Emulated Soul dan memberikan nama teman Milim ini dengan nama Gaia. Dan seketika itu juga, Emulated Soul tersebut langsung bersinar terang. Setelah semua proses itu selesai, Rimuru kemudian berkata kepada Milim, "Kita berhasil, Milim. Ini adalah Gaia, teman lamamu." Rimuru kemudian menyerahkan Gaia yang masih dalam bentuk telur yang belum menetas. Dan tentunya, Milim pun sangat senang sekali. Milim berkata, "Aku tahu semuanya pasti akan berhasil jika aku mempercayaimu, Rimuru." Milim pun berterima kasih pada Rimuru sambil tersenyum bahagia. Setelah semua masalah teratasi, Rimuru, Milim, dan yang lainnya kemudian langsung menyudahi penjelajahan ini dan kembali ke negara mereka masing-masing. Di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan Yuki dan Kagali yang telah berada di markas asosiasi kebebasan. Kagali berkata, "Kau sepertinya telah merampas kekuatan Mariabel. Apakah itu bagian dari rencanamu juga?" Yuki menjawab, "Ya begitulah. Greedy One adalah seri Deadly Sins yang merupakan skill terkuat di antara unique skill. Itu sebabnya aku menginginkannya. Kudengar bahwa jumlah hasrat yang dimiliki seseorang adalah yang mendorong kekuatan keserakahan. Oleh karena itu, aku akan menjadi pemilik yang lebih baik darinya. Tapi meskipun begitu, aku masih tak bisa menang melawan Raja Iblis Rimuru jika berhadapan dengannya." Kagali menjawab, "Ya, kau benar. Raja Iblis Rimuru memang tak masuk akal." Yuki tersenyum dan berkata, "Tapi sekarang kita bisa menyalahkan Mariabel atas semua perbuatan jahat kita. Aku dapat bebas dari segala kecurigaan Raja Iblis Rimuru. Untuk saat ini, kita harus tenang dan lebih bersenang-senang." Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kantor Rimuru, Rimuru telah memikirkan kejadian sebelumnya. Menurut laporan dari Yuki, Mariabel telah meledakkan dirinya karena merasa putus asa. Dia sepertinya ingin membawa semua orang mati bersamanya. Selain itu, karena Yuki ternyata telah dikendalikan Mariabel sebelumnya, Rimuru pun akhirnya menghilangkan kecurigaannya terhadap Yuki. Rimuru pun akhirnya lega. Namun pada saat itulah, Rapel melaporkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Rapel melaporkan bahwa kecurigaan dikonfirmasi. Individu Yuki Kagurazaka sebenarnya telah bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak benar-benar dalam pengaruh manipulasi Mariabel. Dan tentunya, Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Tapi ya sudahlah, apapun motif Yuki, Rimuru siap untuk menghancurkan ambisinya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di volume selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di Warga Anime.